Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat screening saham IDX. Pada malam hari ini saya ingin membahas kombinasi AI dan asing ya. Maka temanya adalah pahlawan bursa ya, pahlawan bursa versus asing. Ya, Bang Arga bilang kita ini sebagai pahlawan bursa ya, seperti itu. Apakah demikian ya? Kita langsung saja ke studi kasusnya. Yang pertama brand ya. Brand foreign flow ya. Selama ini saham itu bergerak berdasarkan pergerakan asing ya. Saya panggil nih foreign flow-nya. Untuk di brand ternyata ya tertinggi foreign flow-nya masuk ya 1,6 T. Itu aja ya, 1,6 T. Itu 31 Mei ya. Puncak-puncaknya lah ya. Jadi memang dengan modal asing 1,6 T total, ini sudah membawa brand seharga 11.000 ya, seperti itu. Kemudian berikutnya di puncak juga ya. Puncak juga 12 September, sisa barang asing itu 1 triliun ya. Dengan 1 triliun sudah membawa brand ke harga 12.000. Ini yang disebut foreign flow ya. Demikian. Cuman apa yang terjadi, brand tidak bisa masuk FTSE ya. Sehingga dua kali mengalami auto reject bawah ARB ya. Kemudian ketika perdagangan dibuka, walaupun sempat naik ya dari ARB, ternyata foreign flow-nya keluar ya. Foreign flow-nya keluar cukup banyak ya. 834 miliar yang semula dia punya itu ya. Semula punya 879. Akhirnya perdagangannya sebelumnya ini ya sempat markup nih. Karena asingnya tidak banyak masuk ya. Sekarang foreign flow-nya bagaimana? Asingnya malah tidak ada lagi di saham ini. Kecuali yang sejak mulai IPO, itu beda ya. Itu kepemilikan asing sejak IPO berbeda dengan kepemilikan asing saat trading ya, seperti itu. Bisa jadi ini sudah mengurangi posisi sejak IPO. Jadi IPO juga udah berkurang ya kepemilikan asingnya. Jadi saham-saham brand ini menurut saya ya sulit. Karena kenapa ya? Kepercayaan asing keluar ya. Ya semoga saja asing berbalik arah seperti itu ya di saham-saham ini. Ini minus ya. Minus 216 miliar ya asing sudah keluar ya. Tertinggi kapan? Nah, ini kalau untuk melihat kita bisa lihat ya di mana ya kalau mau melihat di marketnya ya. Tapi keadaan kemudian inilah dulu ya. 2 minggu ke belakang ini ya foreign sini. Memang tinggal sedikit ya. AK sudah jualan, DPYU ini sudah jualan. Kita mau lihat kepemilikan asing ya. Di sini dia ada di profil sebenarnya ya. Ini saya dapat gangguan tadi itu ya. Kita lihat apa ya? Buy sell ke statistik kan analisis corporation insider company profil ya, company profil ya. Oke, company profil kita coba cek. Jadi saham ini bagaimana komposisi asing? Ternyata memang asingnya tidak terlalu banyak ya.
ini kebanyakan yang memang pahlawan bursa yang memilikinya, ya, termasuk pemiliknya sendirilah ya. Nah ini dia 12% dan asingnya itu sejak mulai IPO ya hanya memiliki 5,85%. Nah kalau asingnya jualan ya nggak ada harapan lagi saham ini akan bangkit ya seperti itu. Ini asingnya ya jenis-jenisnya. Kemudian kalau kita lihat secara persentase Surya Duta Investama ya yang pengendalinya masyarakat wakaf 17%. Jadi di 17% masyarakat inilah berbagi antara asing dan pahlawan bursa ya. Jadi pahlawan bursa di posisi 11%, asingnya di posisi 5% untuk posisi terakhir. Saat ini ya asing malah keluar ya seperti itu. Nah, demikian ya. Jadi bagaimana untuk AI-nya sendiri kita coba kombinasikan apakah ada hubungannya ya. Ini menurut saya ya daya beli memang masih kepercayaan pahlawan bursa masih meningkat ya. Tempo hari lumayan banyak ya saham yang dibeli. Kalau sekarang distribusi AI belum ada masuk. Ya semoga saja setelah di bulan Oktober ini berlalu ada perbaikan lah di pergerakan saham. Hari ini secara total brand keluar ya 475 poin minus 6,5% ya. Setelah kemarin sempat gembira kita ya. Ternyata si pengembira bukan asing yang ini markup ya, asingnya mau jualan dan asingnya benar keluar lagi ya. Sekarang udah minus. Jadi ya, jadi Bapak Ibu yang belum punya brand sabar, kita tunggu AI yang pertama, yang kedua kita tunggu asing juga ya. Asing dalam hal ini masih keluar minus. Lanjut di saham Papa PP ya. Kita balik lagi ke Stockbit, BRPT lah ya. BRPT malah menarik ya. Karena kemarin pernah saya informasikan itu ya. Saya curiga kalau ini asing yang pungut barang yang ini ya, di sini ini. Hampir 83 miliar. Tapi secara total asing masih bertengger di 2,5 triliun. Nah, ini benar asing. Cuma kondisi tertinggi asing pernah di 3 triliun masuk ya. Ya setidaknya ini yang real benar bahwa saham ini dibandari asing ya 2,56 triliun. Kemudian kita akan cek setidaknya ya ini secara logika aja ya 2 Juli ya. 2 Juli sampai yang terakhir inilah ya 2 Juli sampai 4 Oktober ya. Berapa average modal asing ya. Kalau asing masih jualan, harga masih di bawah, kita coba ya. 2 Juli, sejak 2 Juli sampai 4 Oktober ya. Nah, AK yang punya barang, forensnya AK yang punya barang di harga, ini masih brand ya, BRPT ya. BRPT Juli sampai Oktober, wah DP yang punya ya. AK JP, AK RX masih punya barang ya. Di harga untuk DP memang baru masuk ya, baru masuk masih harga bawah ya. JP, AK dan RX dan KK di harga masing-masing ya. Di harga masing-masing 1.100 ke atas ya, up. Ada yang hampir 1.145. Jadi ini modal pengaman kita ya. Jadi, nah ini jadi kesimpulannya adalah ketika asing nyangkut, nah asing nyangkut nih.
otomatis apakah asing mau keluar dengan keadaan rugi? Ya, kita logikakan aja. Itu logika pertama. Bentar ya, Bapak Ibu, saya kehabisan baterai ini. Mau dicas dulu nih. Kita bermain logika bagaimana? Oke, logikanya. Sekarang untuk si DP aman lah, asing yang punya DP aman 1030, sekarang di 1000 hanya ya 30 poin ya. Tetapi bagaimana dengan ZP, AK, RX ini broker-broker asing yang biasa ya memainkan trading psikologi pahlawan bursa ya seperti itu. Ya kalau menurut saya ya ini logika sederhana. Dia nggak akan jualan, si broker asing ini nggak akan jualan kalau belum mendapat untung. Lumayan ya, ada 100 poin ya. Artinya apa? Kemungkinan ya, kita juga harus melihat AI-nya ya. Logika ini logika sederhana, tapi nggak tahu kapan, jangka menengah bisa jadi. Kita lihatkanlah permainan asing ini ya. Yang jelas nggak akan mungkin ini asing jor-joran keluar. Karena apa? Karena siapa yang mau nampung ya, ini uangnya cukup gede ya. Ya 1,2,5 triliun ini ya pahlawan bursa juga angkat tangan ya, paling mampu ya 100 miliar masih mampu lah ya pahlawan bursa. Tapi kalau 2,5 T ini ya benar-benar harus dimainkan dulu psikologi pahlawan bursa ini. Harus diangkat. Nah, itu menjadi kesempatan yang tadinya kita pahlawan bursa, ya cuan di situ. Oke, kita langsung lihat aja ya. Ini broker asingnya. Kalau DP sih aman lah ya. 1030 ini bisa, kalaupun DP mau jualan masih aman ya. Karena tipis ya, tipis kerugiannya ya. Tapi DP juga seingat saya nggak mau juga jualan kalau buat apa dibeli kalau jualannya minus ya, buat apa? Pasti nanti akan diangkat ini harga saham. Mengingat mereka perlu media untuk menjual barang ya. Ada kepentingan di situ. Kenapa BRPT harus diangkat? Beda cerita saham Papa PP yang brand ya, seperti itu. Oke, BRPT bagaimana AI-nya? BRPT belum ada ya, belum ada tanda-tanda ini ya, belum ada tanda-tanda. Masih ya, indikator AI masih merah ya sebenarnya. Support di 990 ya. 990 supportnya. Namun ya, tidak menutup kemungkinan kalau jebol 990 kita lihat aja ya support terendahnya di 895 ya seperti itu. Kita nantikan AI-nya ya. Untuk sekarang tekanan jual ya, tekan jual asing masih kalem ya, kalem-kalem ya ini. Tetapi belum saja menyentuh nilai positif ya. Baru aja nongol di angka positifnya di distribusi lagi. Ini kalau distribusinya sampai di minus 83. Jadi hati-hati kalau sekali lagi berbalik arah tekanan jualnya tinggi. Ini kalau menurut saya kita pahlawan bursa dibiarkan dulu. Biarkan asingnya stres saja lah ya. Jangan hanya pahlawan bursa yang stres ketika sahamnya turun. Mereka nggak bisa jualan kalau walaupun rugi mereka sebenarnya mau jualan. Untuk itu kita jangan pasang lah. Jangan pasang antrian. Biarkan aja. Lebih ke wait and see aja kita ya. Seperti itu. Ya, tapi masuk sedikit boleh. Kita cuan bungkus saja lah udah. Masuk dikit aja ya. Siapa tahu ya dia
Mau jual diangkat lagi ya, siapa tahu ya seperti itu. Ketika diangkat lagi walaupun masuknya dikit, kita cuan bungkus saja ya, strateginya seperti itu. Ya pahlawan bursa kan modalnya juga nggak banyak ya. Kayak saya ini mana banyak ya. Oke. Cuan bagaimana cuan? Kita coba cek cuan juga. Cuan asing, wah asing tipis ya. Cuma 270, apa yang mau diharap ya. Takutnya ini ya. Dia mau mengeluarkan barang yang ini ya. Dia masih harga tinggi juga ini cuannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Asing ini pada mau keluar dulu ya. YUTP. Malah BKRX sudah habis barangnya ya. Ini dari sejak ini ya. Sejak Juli ini ya. Nggak banyak barang asing ya. Masih tertahan ya barang asing. Inilah ya. Hati-hati kita para pahlawan bursa ya. Hati-hati. Sebaiknya masih menunggu konfirmasi AI sajalah ya. Kita ini memang nggak bisa melawan foreign flow ya, karena mereka punya kendali, uangnya banyak ya seperti itu. Tapi kalau kita pasang antrian ya, strategi pasang antrian, siap-siap didistribusi kita ambil barang. Dan mereka itu ya strateginya tidak peduli di saham cuan misalnya minus 5%. Mereka itu cepat putarannya. Bisa jadi di cuan dia minus, tapi putaran yang cepat, ya namanya big money ya, big money. Yang jelas bukan perorangan asingnya ya. Ya institusi ya yang trading ini. Jadi 5% ya, yang penting ada yang beli, mereka pasti jual ya seperti itu. Mereka akan pindah ke bursa yang lain atau ke saham yang lain seperti itu ya. Jadi hati-hati, kita tunggu AI-nya saja ya. Coba cuan gimana cuan? Ini cuan Petrindo Jaya. Ini contoh ya. Hati-hati juga kalau kita menggunakan AI ini. Tidak serius ya musim sekarang ini. Di atas indikator AI, di markup namanya ini untuk asingnya keluar ya, jualan lagi ya sekarang. Tunggu lagi lah, di support lagi ya. Kalau musim sekarang beli di support aja ya. Gagal support sudah buang lagi seperti itu. Ini beberapa kali AI-nya tertipu juga oleh asing ini ya. Baru masuk dijual kandas lagi, baru masuk. Nah ini sebentar lagi jualan lagi ya. Jadi hati-hati juga ya mengikuti AI ini, lihat pergerakan asingnya ya seperti itu. Apalagi saham di Pak PP ini, TPIA ya. TPIA bagaimana? TPIA Bandamologi, TPIA. TPIA ya. TPIA ya, ini benar-benar di TPIA ini baru benar ya. Bandar asing ini baru benar di TPIA tepat ya. Ini kalau mau mengeluarkan uang 7,3 ini perlu pembeli yang rame di TPIA ini. Sekarang di 9.000 ya. Asing, bagaimana modal asing BKRX tertahan ya di 9.700. Posisi mereka dalam keadaan rugi 7% ya. 7-10% pun ada ini ya. Nah, di TPIA berarti konsepnya hampir sama dengan BRPT ya. Benar-benar saham ini dibandari asing ya. Nah, beda cerita dengan brand.
TPIA ini nih ya, sewaktu di sini asingnya benar-benar masuk ya rata-rata di 100 miliar per hari ya, seperti itu. Sekarang ya, sekarang tentu mencari pahlawan bursa ini untuk mengeluarkan 7,3 T ini ya, hati-hati. Karena kalau barang nggak dikeluarkan dalam bentuk duit yang nggak bisa jadi apa-apa juga, dikeluarkan sekaligus sahamnya roboh ya. Jadi mereka pasti butuh waktu ini mengeluarkan barang yang 7,31 T ini ya. Seperti itu ya kondisi sekarang TPIA. Kalaupun mau keluar harus diangkat dulu ya, jualannya pelan-pelan. Ini hati-hati ya, kita sebagai pahlawan bursa hati-hati ya. Oke, demikian. Kalau AI bagaimana di TPIA? Belum ada ya, belum ada konfirmasi. Red average daya beli meningkat, tapi sudah mulai turun kembali ya. Seperti itu ya. Ini jualannya. Ya, kalau mau aman ya, apapun bentuk sahamnya, money manajemennya ya tetap diatur lah ya, seperti itu. Kalau nasib bagus ya ini ya, ikut AI yang ini ya. AI beberapa kali kandas juga ya. Ya. Win rate-nya 77 ya. Biarkan aja lah dulu. Kalau harga bandar masih di harga 8.700 ya. Atau 9.000 berapa harga bandar? 9.500 sekarang di harga 9.000 ya. Posisi bandar kalau mau keluar rugi. Kalau mau rugi, kalau mau untung dia harus angkat dulu ya. Caranya memang gitu ya. Mereka nunggu momentum lah, nunggu sentimen yang baik ya. Oke, demikian. Jadi kita masih wait and see saja ya. Oke, selanjutnya saham yang hari ini ya. Hari ini lumayan ya. Karena ada di LQ45 ada perubahan ya. Perubahan komposisi yang masuk ADMR ya. ADMR bagaimana posisinya hari ini memang sentimennya bagus. ADMR asing punya barang 2,02 triliun ya. Kalau begitu ini saham yang dibandari asing juga ya. Mana strike-nya nggak nampak ini ya. Nggak nampak asingnya ini. Stockgram. Kalau harusnya dari nol ini ya. Net foreign buy atau sell-nya belum dibuka atau bagaimana. Untuk asing ya, harga asing rata-rata ya sama lah ya, hampir sama. 1460 ini harga rata-rata 13 ya, berarti asing dalam posisi cuan ya. Biasanya kalau asing cuan ini nggak mau sedikit ya nih ya. Bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu lah ya. Untuk broker actionnya memang Big ACC ya. Membeli ya dalam nikel. Tapi kita lihat AI-nya ya, ADMR. ADMR malah kebalikannya ya.
AI masih curiga ini jualan ya. Sabar aja lah ya, sabar. Karena waktu beli masih di sini 1305. Jadi masih profit lah, tapi kalau bisa jualan di sini 155 masih cuan ya. Tapi dari pergerakan harganya kemarin ya, sebelum masuk ke LQ45 AI jualan ya, seperti itu. Oke, hari ini IHSG ya, IHSG coba kita lihat IHSG bagaimana IHSG. Saya sampai lupa, saking semangatnya IHSG, lupa. IHSG di distribusi ya, berapa ya? Oh, diangkat ya ketika penutupan. Kalau tadi sempat menyentuh 1% ya minusnya. Nah, itu AI bagaimana ya? Asing juga net sell ya, di IHSG net sell. Posisi asing di bursa kita itu total 93 ya. Ini yang trading ya, yang trading. Beda cerita saat masuk IPO, beda ya. Ini pergerakan saat trading asingnya lumayan ya. Tetapi pernah di puncaknya itu September ya. Asing itu 106T, kalau sekarang tinggal 94. Jadi ada keluar 12T. Nih 12T nih ya. Dari sini nih. 2T, 3T, 3T ya. Sekarang miliaran ya. Sudah 12T asingnya keluar. Semoga secepatnya sentimen ini membagus ya. Karena kalau asing sudah jualan, mereka itu banyak opsi ya, asing itu. Bisa jadi rugi di saham Indonesia, bursa yang lain misal di Cina dia untung ya. Apalagi di Cina mendapat stimulus seperti itu. Lanjut, di perbankan bagaimana saya dapat infonya pada turun ya. Saham-saham yang menolak turun pun turun juga ternyata di BBCA. Nah, kita lihat dulu. Posisi bandar, BBCA bagaimana? Bandar 3 bulan ya. Masih murah bandar asingnya ya. Kalau sekarang di harga 10.600, bandar masih cuan ya. Hati-hati, takutnya mereka take profit ya. Lumayan kalau take profit ini. Nih, RX di 10.2 ya. Sekarang masih harga bawah pun 10.6, 300 poin lumayan ya. Hati-hati takutnya ya. Karena posisi asing di saham ini 10T. Cukup banyak ya. Nggak mampu pahlawan bursa menampung 10T. Tapi ya kita lihat juga ininya ya, kinerja perusahaannya. Kalau kinerja perusahaannya bagus, paling ya hanya segelintiran asing aja yang keluar ini ya. Kalau AI bagaimana AI-nya di BBCA? Proyeksinya jualan ya. Jadi belum ada AI ambil ya, belum ambil barang ya. AI masih. Red average ini mungkin ya di minus 6 ini tekanan jual ya. Tekanan jual sempat terjadi banyak sekali di hingga minus 65 ya, seperti itu. Ini tekanan jualnya ini ya. Ya mirip-mirip RSI ya. Kalau RSI itu di ini ya, masih ya belum jenuh jualnya, masih banyak barang. Jenuh jual ketika di bawah ini ya. Posisinya di 30% ke bawah lah. Tapi kalau di rata-ratakan untuk RSI ini ya,
paling di 43% sudah dikatakan jenuh jual. Kebanyakan mereka investing jangka panjang ini ya. Baik asingnya juga ya seperti itu. Jarang ini take profit. Jadi aman lah. Jadi cocok kata YouTuber yang lain ya. Kalau salah harga seperti di sini lagi 9.000 bungkus saja lagi ya. Semoga ya kita yang belum dapat barang harga bawah diberi. Tapi kasihan juga yang sudah berharap ini naik terus ya. Minimal ini 14% per tahun ya. Seperti itu. Oke, asingnya dalam posisi masih profit ya. Seperti itu. Lanjut kita ke BMRI. Nah, BMRI AI sempat rekomendasi buy ya. BMRI inilah perlunya money management ya. Ternyata disupport ya, sudah disupport 6836 support yang ini ya. Didapat dari 8 Oktober. Bagaimana asing keluar ya, asing keluar 28. Tetapi ini ya asing tertinggi masuk 20 triliun, sekarang hanya di 18 triliun. Posisi asing di 7.000-an ya, 6968. Pernah juga ini di 7.000-an ya, 66. 66 punyanya YU. Kalaupun mau jualan YU balik modal ya, tapi enggak lah kayaknya. Ini sudah disupport benar ini ya. Buy on support menarik. Kita lihat secara AI, apakah AI jualan ya. BMRI. Karena baru saja direkomendasi. Oh, bukan AI Lorenzian berarti yang merekomendasikan kemarin. Tetapi Probolixar ya, Probolixar yang rekomendasi. Memang ya, Probolixar cepat prosesnya. Untuk AI Lorenzian masih dalam fase jualan ya. Nah ini ya, tekanan jual meningkat lagi arah bawah. Rata-rata minus 52 lah ya. Kita tunggu kalau udah minus 52, kejenuhan jual ya, seperti itu. RSI minus 40 masih. Tapi rata-ratanya minus 40 ya, berarti jenuh jualnya sudah terjadi ya. Bisa jadi ini menjadi support ya, support di BMRI. Ya semoga ini menjadi support lah ya. Oke demikian. Lanjut ke BBNI ya. BBNI bagaimana posisi BBNI, bandarnya juga BBNI. BBNI nah asing masuk ya. Posisi asing di 5,83 triliun. Kemungkinan nambah lagi. Karena pergerakannya dari bawah ini ya, dari 3,7 nambah terus si asing ini. Ya, kalaupun jualan dikit, ya bisa jadi ya. Bisa jadi asingnya belum mau keluar, malah nambah. Nah, ini curiga, ada saya ini curiga. Saham ini akan bertahan ya. Posisi bandar 39, 35, 35, 39. Sekarang harganya berapa? 55. Asing memang pada posisi hijau ya. Portofolio mereka hijau. Ya, RX. Ya, RX juga hijau. Kalaupun mereka jualan dalam posisi hijau, berkemungkinan. Tetapi ya ini belum tahu lah ya sentimennya apa. Tapi kalau menurut saya karena rekam jejaknya asingnya akumulasi ya dari sini ya akumulasi terus jualan pun dikit ya. Jadi posisi asing malah masuk di BNI ya, BNI. Nah, menarik ini ya. Ini diberi diskon ini kita. Kalau AI bagaimana AI-nya BBNI? Kita coba cek. Masih dalam
buy ya, seperti itu BBNI setelah jualan buy, tapi kita harap waspada juga ya, karena indikator AI harga sahamnya sudah di bawah ya. Ya, ciri-ciri jualan gini ya, di bawah dulu, kemudian ada di bawah lagi jualan. Ini siap-siap aja. Atau yang sudah profit ini ya siap-siap diamankan dulu, boleh ya, diamankan dulu profit sampai sentimen asing ini mereda ya. Tetapi di sini asing malah masuk ya. Berikutnya dari tekanan jual ini kayaknya lokal yang jualan ya. Sudah ada pembalikan arah ya. Jadi siap-siap juga ya kondisinya red average pembalikan arah ini ya. Pembalikan arah artinya dari arah beli menjadi arah jualan ya, seperti itu. RSI bagaimana? RSI masih arah bawah, tapi masih imbang lah. Kalau minus 34, nah ini jenuh jualnya ya, rata-rata ini di minus 34-an ya, seperti itu. Broker asing masih surplus. Berikutnya BBRI ya, terakhir aja ya. Bapak Ibu bisa cek secara mandiri juga BBRI. Bagaimana posisi asing, AI ya, kita kombinasikan lah ya. BBRI lumayan banyak ya yang sudah keluar ya, asing benar-benar keluar dulu nih. Tetapi di penutupan diangkat tadi ya, diangkat. Barang kajet masih ya, kajet 3 bulan ini masih simpan 3,6 T ya, di harga 5.000. DXCC 5.200, CC 485. Ya, rata-rata di 5.000-an lah ya. Ada DX ini 1,6 T asingnya ya. Masih sangkut di 5.300 ya. Nah, kalau asingnya juga sabar, kenapa kita pahlawan bursa tidak sabar ya? Menurut saya sabar saja ya. Saya juga nyangkut ini ya. Ya, tapi nyangkut karena niatnya dividen investing ya, bukan untuk ditradingkan ya. Untuk ditradingkan kita tetap ikut AI ya, seperti itu. Ini ya, posisi sekarang asing keluar. Ini sudah minus 7 triliun ya. Tertinggi hanya mampu menaikkan kepercayaan asing sampai di 3 triliun ya. Beda cerita dengan BMRI ya, Bank Mandiri ya, asingnya cukup banyak masuk. Nah, tapi sabar saja ya, sabar saja. RSI rata-rata ya 37. Kalau kita lihat ya RSI di sini jenuh jualnya di mana? Pernah di 27 ya. Ini belum seberapa berarti ya jenuh jual. Jadi Bapak Ibu kurangi posisi untuk ambil di bawah lagi, menurut saya seperti itu ya. Tetapi kita bisa lihat AI-nya dulu lah ya. Yang belum punya gimana cicil beli ya udah. Ya, cicil beli ya, jangan sekaligus. BBRI bagaimana? Nih ya, daya jualnya belum membentuk ya, belum ada pembalikan arah, tetapi sudah terlaluan ini ya. Tekanan jualnya beberapa kali ya, hanya sampai di minus 74, 72 ya. Ya, semoga besok ini mereda, karena menurut saya dijual terus pun habis barang, kecuali sengaja ingin minus. Diambil dulu barang hari ini untuk besok dijual dengan harga minus. Tetapi adakah seperti itu? Ada ya. Memang ada. Hari ini diambil barang untuk jualan lagi ya besoknya. Seperti itu bisa jadi ya. Tetapi menurut ini ya, pengalaman red average ya, posisi puncak jualan ini di minus 56 ya, 74. Nah, ini yang paling parahnya minus 88.
Jadi tekanan jual ini cukup dalam yang ini, walaupun ya tidak juga merobohkan harga saham. Di sini artinya banyak yang jualan aja, haki-haki ya, banyak yang haki, terutama dari sektor asingnya ya, seperti itu. Oke, mungkin ya menjadi pertimbangan ya untuk cicil beli ya, cicil beli. Kita sambil menunggu kapan ini AI boleh masuk ya, kayak gini kah ya. Boleh masuk lagi. Nih jualan. Jadi untuk trading ya kita ikutlah. Yang penting kita sudah punya pegangan strategi ya seperti itu. Di sini kalau kita lihat tidak lama lagi lah ya. Karena udah minus 89 ini ya. Belum pernah terjadi ya. Zaman COVID mungkin ya. COVID-nya iya zaman COVID pun ya minus 91 aja ya. Tapi lancip. Nah, ini di 95, di 95 red average ya. Tekanan jualnya ya sudah mereda di 95. Tapi kalau yang sekarang 88 ya anggaplah COVID, sabarlah lagi, masih juga ya. Oh, kecepatan kali. Ya. Ya ini ya. Minus 92 ya. Di zaman COVID 95. 3 poin lagi ya. Sabar saja. Oke, demikian. Silakan jika ada pertanyaan komen aja, nanti di morning briefing kita akan bahas ya. Oke, selamat malam ya.